Ini ganjarannya buat maling-maling kebun saya. Heran, orang kok gitu aja pakai nyolong. Padahal bilang aja dong. Oh, bakal dikasih, Pak. Ya enggak juga. Udah, pijitin, lepasin, buah. Ntar, Pak. Pakai makanan kutu. Wah, Cepat, lepasin. ya saya maaf loh, Pak, namanya orang nggak tahu kan, Pak. Cuma tahu kalau itu kebun Bapak. Masa kulitnya dikasih ke saya? Maaf, saya pikir toko pinjam. Kurang ajarin orang. Si. Pijitin. Nusa Warna masih membahas buah-buah lokal yang sekarang kalau kita lihat di pasaran, wah, sudah mulai kalah bersaing dengan buah-buah impor. Yang kita lihat buah impor aja. Buah lokal udah semakin tersisihkan. Padahal ya, buah-buah kayak menteng, kemang, gandaria itu adalah buah-buah lokal yang sekarang orang-orang tahunya itu nama daerah aja. Menteng. Oh, ini menteng. Gandaria mana? Ada nggak ada campuran? Ini menteng nih. Ini yang namanya menteng nih. Ini menteng bagus buat ibu-ibu hamil. Ibu-ibu hamil muda itu biar ngilangin enak, ngilangin mual. Nih, makan ini nih. Tahu nggak kenapa nama-nama daerah itu Kemang, Menteng, dan juga Gandaria itu dulu sebenarnya kebun-kebun. Oh, iya. Kebun Kemang, kebun Menteng, kebun Gandaria dibeli sama Belanda dijadiin perumahan. Itu sejarahnya dari nama-nama daerah itu, ya. Oh, iya. Oke. Kupasin lagi. Oh iya, Pak. Kupasin. Maaf, Pak, ada telepon. Oh, iya. Dari siapa? Pak Presiden. Oh, bilang saya nggak ada nih. Bisa. Oh, saya ngikut dulu, Pak. Capek, Pak. Belum. Tadi berapa buah yang lo ambil? Yang dipetik berapa buah? Iya, cuma 1, 2, 13 biji. 1, 2, 13 biji. Banyak. Ayo pijit lagi. 2 jam. 2 jam. Ada. Bilang biji. Manja ada sih. Biji ada. Udah. Manja banget orang biji. Kalinya biji. Ini di sebelah Don. Main dulu. Jenjang, saat ini di kota-kota besar buah-buahan dijual beraneka jenis. Tak hanya buah-buahan tropis yang banyak tumbuh di Indonesia loh. Dibukanya kan impor buah-buahan membuat berbagai jenis buah yang bukan tanaman asli Indonesia kini dapat dinikmati dengan mudah. Tidak perlu harus pergi ke supermarket. Di kios-kios pinggir jalan pun sekarang banyak yang menjual buah impor. Padahal saat ini aturan impor buah sudah dibatasi. Namun tetap saja buah impor masih merajai pasar dibandingkan buah lokal. Kiwi, buah naga, lompok beri-berian, anggur atau sunkist contohnya. Asal cermat dan tepat memilih, buah-buah impor ini tentu akan memperkaya asupan vitamin dan mineral Anda, Jam. Memang sih, beberapa jenis buah akan menguras kantong karena harganya yang relatif mahal. Tapi, siapa sih yang gak tergiur dengan deretan buah ini? Bukan selera, bukan? Menarik memang, tapi hati-hati loh, Jeng. Ada potensi bahaya di balik warnanya yang kinclong mengkilat. Disinyalir, terdapat lilin kimia pada lapisan kulit buah impor. Lapisan ini disengaja ditempelkan pada buah-buahan yang diimpor agar bisa bertahan hingga berbulan-bulan. Maklum saja, kadangkala perlu waktu beberapa hari hanya untuk pengirimannya saja. Masalahnya, jika ikut tertelan dan masuk ke dalam tubuh, tentu saja lapisan kimia ini berbahaya bagi tubuh. Kadang-kadang kan proses pengolahan di pertanian itu mungkin ada zat kimia, pestisida, atau packingnya bagaimana ya. Karena selama ini kita lihat kan kalau dari buah impor kan jauh ya jalannya untuk sampai kita makan ya. Mungkin bisa ditambahkan ada pengawetnya, lapisan apa ya, kayak kita pegang mungkin lebih licin gitu lilin, atau mungkin ada lapisan lain. Memang sih, tidak semua eksportir buah impor menggunakan lapisan lilin ini. Makanya Jeng, perlu tahu bagaimana cara membedakan buah yang memiliki lapisan kimia dan mana yang tidak. Untuk mengetahui adanya kandungan lilin kimia pada buah impor cukup mudah. Biasanya, buah yang mengandung lilin warnanya akan terlihat lebih mengkilap. Bila kulit buahnya dikerok, akan sulit terkelupas. Cara lainnya adalah dengan membakarnya. Jika terkena panas, lapisan lilin akan meleleh.
Namun, jika Anda sudah terlanjur membelinya dan baru menyadari adanya lapisan kimia ini setelah tiba di rumah, tak perlu panik, Jeng. Buah-buahan ini tak harus langsung masuk tong sampah kok. Buah-buahan dengan lapisan lilin ini masih bisa Anda konsumsi, namun ada persyaratannya. Sebelum dimakan, buah harus dicuci dengan air mengalir. Gosok-gosoklah dengan tangan atau sikat agar zat-zat berbahaya seperti lilin kimia bisa hilang. Pastikan Anda melakukannya dengan benar. Kalau sudah begini, buah-buahan ini sudah aman dikonsumsi. Ada buah-buah tertentu yang memang dalam packingnya itu sudah terlihat jelas ya dilapisi oleh zat lilin gitu. Sebaiknya kita cuci sebelum kita konsumsi. Tangan kita juga harus bersih tentunya ya. Tapi buah lokal juga sebelum dikonsumsi sebaiknya dicuci. Tapi kalau mau lebih aman nih, Jeng, ada baiknya kita menanam buah lokal sendiri dalam pot atau istilahnya tambula pot. Dengan tambula pot tidak diperlukan lahan yang luas. Selain itu, tentu saja karena kita yang menanam, kita bisa memastikan sendiri kalau buah yang kita tanam bebas dari zat kimiawi. Kalau mau makan, tinggal petik. Kesegaran akan langsung terasa. Tambula pot merupakan salah satu solusi agar kebutuhan tubuh akan buah segar terpenuhi. Namun, jika Anda malas menanam atau nggak punya budget yang cukup untuk membeli buah impor, Warna punya solusi lainnya nih, yaitu beralih dong ke buah-buahan lokal. Dijamin lebih aman karena nggak menggunakan lapisan lilin dan tentunya harga lumayan terjangkau. Termasuk buah-buahan lokal yang kini mulai langka karena terpinggirkan. Kesemak, sawo, menteng, dan banyak lagi. Ines Lorenza, Mejang asli Bogor, salah satu yang masih setia dengan buah-buah lokal. Kesemak, buah yang dijuluki apel ganjeng ini adalah buah yang menjadi favoritnya. Ya, aku lebih suka ke lokal daripada yang import gitu. Karena rasanya juga lebih tajam gitu daripada yang import. Selain rasanya yang aduhai, kandungan gizi buah-buahan lokal yang semakin langka ini juga nggak kalah menggiurkan dibandingkan buah impor. Kalau untuk pemilihan ya masalah tersedianya, tentu kita lebih mengutamakan buah lokal ya, lebih mudah didapat. Kemudian proses ya pengemasannya juga kalau kita langsung petik lebih sehat kan ya, seperti itu. Lalu untuk zat gizinya sendiri yang paling gampang sih sebenarnya vitamin C ya, sudah banyak diteliti itu ya untuk buah dari lokal ya, misal jambu biji ya, mangga, lalu tadi buah gadung ya, itu ternyata lebih tinggi vitamin C nya dibandingkan dengan jeruk yang impor. Yang pasti juga nih, mengkonsumsinya membuat Anda hemat belasan bahkan puluhan ribu rupiah. Lumayan tuh, budget belanja buah-buahan Anda bisa ditabung atau dibelikan barang lain yang menjadi kebutuhan Anda, Jeng. Berapa sih sebetulnya yang bisa kita hemat dari memilih buah-buah lokal ini? Jadi warna aja, karena di balik warna banyak cerita.